Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua para pelaku kreatif, ekonomi kreatif di Kota Bandung. Pada hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami di sini sebagai moderator. Saya Mike, mewakili Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, bidang ekonomi kreatif. Pada hari ini kita bakal ngobrolin apa saja sih yang sudah dilakukan oleh ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif khususnya di Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Ini adalah sesi yang ketiga hari ini, dari jam 11 tadi dan jam 1.30, sekarang jam 4. Kita bakal ngobrolin tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung yang setelah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini di Patra Komala Coffee Club yang secara rutin, secara reguler dilakukan untuk bisa memaintain kebutuhan para pelaku kreatif di Kota Bandung. Berikutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk semua kru yang sudah bertugas membantu sehingga Zoom ini bisa dilaksanakan dengan baik di 2 sesi sebelumnya. Dan yang ketiga tentunya para pelaku kreatif yang sudah hadir. Di sini ada kurang lebih 8 pelaku, nanti akan terus bertambah pastinya. Semoga tidak terlalu terlambat. Meskipun terlambat tidak apa-apa, pada hari ini kita coba untuk menyesuaikan jadwal Zoom ini sesuai dengan aktivitas masing-masing pelaku, jangan sampai mengganggu jadwal yang sudah ada. Jadi sekali lagi terima kasih para pelaku kreatif yang sudah hadir di sini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada pertemuan kita pada hari ini terkait masalah event yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 bulan 11 nanti, yaitu Kolasme Local Label IPR Festival. IPR itu adalah hak kekayaan intelektual yang tengah dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Bandung sebagai aset yang harus didahulukan dan bukan dinanti-nantikan. Jadi barang siapa di sini pelaku kreatif yang belum memiliki HKI, silahkan mendaftar ke Safari HKI yang ada di website Patra Komala. Nah, kembali kepada Patra Komala nih. Apakah para pelaku kreatif masih ingat membershipnya itu loginnya apa, kemudian passwordnya apa? Andai kata lupa, tidak masalah karena dari 2000 member yang ada, kebanyakan dari mereka itu mempunyai alamat email ataupun nomor itu hanya untuk mendaftar ke WhatsApp misalnya. Padahal di dunia digital ini, baik itu alamat secara offline, alamat email, nomor handphone itu mesti asli dipakai, digunakan khusus untuk tujuan bisnisnya. Jangan sampai nomor atau email itu hanya digunakan pada saat registrasi saja, termasuk pada saat meregistrasi sebagai member Patra Komala. Nah, ini yang disayangkan. Tetapi nggak apa-apa, pada hari ini kita coba untuk mengingatkan kembali bahwa website Patra Komala itu telah di-launching di awal tahun ini, di bulan April kemarin melalui event Hackathon. Dan kami terus berupaya agar website ini terus disosialisasikan dengan baik, salah satunya melalui ruang media Zoom ini. Kenapa? Karena ini menjadi platform yang diunggulkan oleh Kota Bandung sebagai platform khusus buat para pelaku kreatif di Kota Bandung. Lalu bagaimana dengan yang di luar Bandung? Kebanyakan dari mereka ikut aktif pada saat kita melaksanakan event-event atau eksibisi-eksibisi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Tidak menjadi masalah, hanya pembedanya adalah pada saat kita memaintain para pelaku kreatif ini jauh lebih detail dibandingkan dengan yang di luar Kota Bandung. Mereka sangat berperan juga kok dalam masalah distribution channel untuk para pelaku kreatif. Jadi tidak semua pelaku kreatif di Kota Bandung ini berperan secara pribadi saja, tetapi juga berkolaborasi dengan kota-kota sekitar khususnya di Bandung Raya. So, yang pertama yang kita coba untuk sampaikan adalah apakah para pelaku kreatif, terutama yang hadir di sini, sudah mengupdate profilnya atau tidak. Ada yang menarik di website Patra Komala. Selain itu, ada yang kedua nih, ada aplikasi Patra Komala. Aplikasi ini berfungsi untuk mempertemukan Anda semua para pelaku kreatif dengan pasar kreatifnya. Jadi bisa B2C dengan mereka atau B2B dengan mereka. Caranya bagaimana? Mereka tinggal download aplikasi Patra Komala. Di situ ada fitur-fitur yang digunakan untuk bisa bertemu langsung dengan para pelaku kreatifnya. Nah, andai kata para pelaku kreatifnya tidak mengupdate profilnya di website, tentunya akan menemukan kesulitan tuh untuk ngobrol dengan Anda. Ini kita berdaya upaya agar terus bisa bersosialisasi dengan para pelaku kreatif, agar kita juga mengetahui apakah Anda masih aktif, atau sudah tidak aktif, atau sudah berganti brand bahkan.
ini kita harus sering lakukan komunikasi ini agar terus terupdate. Kenapa? Jangan sampai nanti pasar kreatif yang sudah mendapatkan berita tentang Patra Komala ini merasa bahwa member-member tersebut late respon misalnya. Responnya lambat sekali. Itu akan mempengaruhi pada saat kita sudah masuk ke dunia digital. Bisa dibayangkan banyak marketplace yang sudah digunakan oleh para pelaku kreatif, tetapi Anda sendiri tahu dan Anda juga pasti menggunakannya. Apabila ada respon yang lambat atau ada pelayanan yang kurang baik, tentunya akan mendapatkan bintang yang kurang, sehingga terkesan bahwa Anda tidak siap pada saat memasuki dunia digital. Di sini Patra Komala berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut, masalah tersebut agar terus termaintain dengan baik, sehingga konten-konten yang ada di aplikasi Patra Komala itu benar-benar updated. Pada saat pertemuan pada hari ini ada pertanyaan dari para pelaku kreatif, silakan langsung chat saja, nanti akan kami bahas. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir agar acara ini sungguh dapat dipertanggungjawabkan juga secara administrasi, karena didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore kepada semua pelaku kreatif yang sudah bergabung di sini. Oke, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang update profile. Oke, di sini saya ditemani oleh Mbak Deborah. Benar Mbak Deborah? Iya. Boleh cerita sedikit dong bagaimana cara mengupdate profile yang ada di Patra Komala. Tadi udah kita putarkan nih video-videonya kan, mungkin akan lebih mudah dicerna pada saat Mbak Deborah bisa lebih menjelaskan. Silakan Mbak. Yang pertama tuh kita bisa login dulu sebagai member. Yang pertama tuh waktu pertama buka websitenya, kita bisa login dulu, atau bisa di aplikasinya juga login dulu. Nanti kita bisa, di situ ada update untuk produk-produknya, atau kita bisa nge-upload produk-produknya. Oke, kalau produknya itu paling banyak yang di-upload berapa banyak, Mbak? Yang paling banyak tuh 10 produk, itu produk-produk yang terbaik saja, tapi nanti bisa menambahkan link-link yang lain. Oh, oke. Maksudnya link marketplace? Link marketplace-nya. Oke, jadi ini menjadi showcase ya? Iya. Jadi jangan khawatir para pelaku kreatif, kenapa cuma 10? Karena satu persatu fotonya akan diverifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kenapa? Karena ini adalah website pemerintah yang harus menjamin kebenaran database-nya. Itu yang pertama. Jadi sebuah keuntungan apabila pelaku kreatif aktif di Patra Komala, karena tidak sembarang pelaku itu bisa masuk sebagai member. Karena kita menghindari adanya hoax atau penipuan di dalam website ini, sehingga keuntungannya apa? Di versi yang sekarang website ini kalau tidak salah mengundang juga para investor ya Mbak ya? Iya. Ada kurang lebih ada 3 pelaku yang dipisahkan. Boleh dijelaskan Mbak, di website Patra Komala itu sebelum login ada apa saja? Ada 3 pelakunya di situ, ada pengunjung, terus ada investor atau pelaku usaha, dan pemerintahan. Oke. Artinya kalau ada investor di situ, mereka juga kan butuh percaya bahwa pelaku-pelaku kreatif itu benar apa adanya kan. Nah, jangan sampai nanti ketika diverifikasi ternyata udah pindah foto, fotonya dipindah, alamatnya dipindah, brandnya udah beda misalnya, tapi tidak diupdate. Jadi sangat berfungsi pada saat para pelaku kreatif mengupdate profilnya di Patra Komala. Meskipun cuma 10 foto, tetapi itu showcase saja. Yang menarik di sini, Anda bisa berpromosi dengan memberikan link dari marketplace yang Anda gunakan. Apabila Anda adalah pelaku fashion designer, seringkali Anda menggunakan misalnya Lazada atau menggunakan Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya. Itu Anda bisa mengupdate banyak sekali profile di sana, karena memang di sanalah tempat untuk berjualan. Tetapi di Patra Komala ini menjadi showcase agar pada saat aplikasi ini dipromosikan, para pengunjung itu langsung bisa berkomunikasi dengan Anda. Jadi bedanya apa? Pada saat orang misalnya mereka membuka Shopee karena mencari fashion, pasti banyak sekali katalog yang ditampilkan. Melalui Patra Komala, pada saat mereka masuk ke Shopee atau link yang Anda berikan di profil Anda, langsung masuk ke toko Anda. Jelas ini sangat menguntungkan untuk Anda berpromosi. Kenapa tidak langsung di Patra Komala?
karena Patra Komala tidak bisa menerima rupiah sedikit pun, karena ini adalah website pemerintah yang benar-benar berfungsi untuk memfasilitasi sampai dengan mempromosikan para pelaku kreatif. Termasuk apabila nanti ada investors nih yang pengen bertemu secara langsung dengan Anda. Yang menarik dari data yang ada, banyak wisatawan atau orang-orang yang datang ke Kota Bandung, mereka tujuannya adalah bisnis. Mereka bertemu langsung dengan pelaku kreatif dengan jejaring yang mereka miliki. Nah, Patra Komala ini berfungsi sebagai jejaring yang dibangun secara digital agar pada saat nanti mereka datang ke Kota Bandung, mereka bisa langsung tahu toko Anda di mana dan mereka bisa datang ke sana. Tentunya harapannya dengan janjian dengan WhatsApp. Makanya kenapa kita membutuhkan data yang paling update terkait WhatsApp bisnis Anda atau Telegram, apapun jenis chat commerce yang Anda gunakan, bisa ditaruh linknya di situ sebagai media informasi utama agar nanti pada saat ada orang-orang yang ingin membeli produk Anda atau desain Anda bisa langsung berkomunikasi dengan Anda. Ini adalah cara yang paling murah dan hemat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk bisa secara menyeluruh mempromosikan semua di dalam satu platform Patra Komala. Semoga dapat dicerna apa yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kreatif melalui Patra Komala. Sayangnya pada saat ini tidak banyak yang aktif, sudah mendaftar Patra Komala tetapi belum secara signifikan mengupdate profil-profilnya setiap saat. Nah, ini yang mesti harus dilakukan pada saat ini. Kenapa? Karena kita sama-sama akan mempromosikan Patra Komala sebagai patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan. Itu kepanjangan dari Patra Komala yang juga ciri khas Kota Bandung, Bunga Patra Komala, kepada masyarakat kreatif di luar sana. Maksudnya apa? Pasar kreatif kita itu sangat menjanjikan dan sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama pasar yang mereka itu suka memperjualbelikan produk-produk kreatif kita di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nah, ini bisa menjadi pusat informasi yang ada di Kota Bandung. Sekali lagi, silahkan download aplikasi Patra Komalanya apabila Anda belum mendownload aplikasi tersebut. Setelah Anda mengupdate profil Anda di website. Karena ini secara otomatis ya Mbak Dep. Secara otomatis pada saat profil diupdate, profilnya juga terupdate di aplikasi, begitu? Iya, betul. Oke. Betul. Nanti kalau misalnya nih, link yang mereka berikan, misalnya YouTube channel, gimana tuh Mbak? Bisa apa enggak? Bisa, bisa. Bisa juga? Bisa. Oke, ternyata kalau Anda punya profil-profil yang menarik, kan zaman sekarang kalau pelaku kreatif nggak punya YouTube channel, itu pun akan jadi masalah. Jadi kerennya di Disbutpar ini tidak mengumpulkan konten-kontennya, tetapi link-linknya. Dengan harapan nanti pada saat link Anda, termasuk YouTube channel, itu diklik di aplikasi Patra Komala, tentu akan langsung memonetize di YouTube channel Anda. Ini yang keren di Patra Komala. Kemudian kalau lagu gimana Mbak? Misalnya Joox, Spotify. Iya. Kalau mereka adalah musisi begitu? Bisa juga. Bisa juga? Bisa juga. Wow. Jadi kalau Anda musician, Anda upload lagu Anda di Joox, Spotify, siapa tahu nanti pelaku kreatif atau market itu adalah event organizer, atau dia adalah publisher, atau dia adalah music director, atau dia adalah movie maker yang sedang mencari lagu misalnya. Karena ada profil Anda masuk ke sektor musik, mendengarkan lagu Anda yang sudah Anda upload ke Joox, Spotify, dan platform-platform agregator lainnya, mereka langsung bisa berkontak dengan Anda dan bisa mendengarkan lagu Anda di situ. Luar biasa sekali Patra Komala menjadi hub kreatif di dunia digital. Nah, yang menarik adalah pada saat hak kekayaan intelektualnya sudah diurus atau belum. Perlu diketahui, bahkan nama panggung pun bisa dihakaikan. Nah, ini program kita yang kedua. Para pelaku kreatif, Anda harus memprioritaskan hak kekayaan intelektual yang pada saat ini juga difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Mbak Debo bisa menjelaskan nih bagaimana dengan orang-orang pelaku kreatif yang pengen difasilitasi HKI-nya. Caranya gimana? Kan tadi itu udah login tuh. Setelah login nanti ada menu untuk Safari HKI. Itu di situ bisa didaftarkan. Lalu selanjutnya nanti akan diproses oleh Disbutparnya. Begitu. Ya, jadi nggak semuanya bisa difasilitasi ya. Iya, betul. Pada saat ini, jadi sama dengan proses yang pertama, kalau profil mau diupdate, itu harus di-approve atau di-ACC oleh Disbutpar, termasuk pada saat nanti Anda mendaftarkan HKI.
HKI itu bisa difasilitasi karena di sana ada konsultan yang akan mendampingi Anda sampai dengan sertifikatnya jadi. Nah, pada saat sekarang ini sudah banyak sertifikat-sertifikat yang disiarkan. Silahkan di cross-check kembali kepada konsultan terkait yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun-tahun sebelumnya. Semoga itu bisa membantu Anda untuk menjaga HKI. Kenapa HKI? Karena banyak sekali brand-brand kota Bandung bagus-bagus, keren-keren, tetapi belum di HKI-kan. Sehingga pada saat sudah punya nama, disomasi itu. Itu terjadi sama teman saya kemarin. Ini orang Bandung, dia punya brand bagus, bikin aplikasi bagus dengan nama yang bagus. Ketika sudah disiarkan, ternyata disomasi karena sudah ada yang memiliki brandnya di kota lain. Nah, ini jangan sampai dihindari. Kenapa? Karena akan sia-sia nantinya. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat nanti kan Anda membangun brand ini sulit sekali ya pelaku kreatif. Anda punya brand itu sulit sekali. Anda mengumpulkan masanya, orang sudah percaya dengan brandnya, baik itu di marketplace, baik itu nama band misalnya kalau musik, nama brand kalau itu adalah fashion, nama aplikasi kalau itu adalah aplikasi dan games developer. Tetapi ternyata nama tersebut sudah dimiliki. Anda harus mengulang kembali. Kebayang kalau brand Anda sudah jadi cap, sudah jadi trademark buat diri Anda dan Anda belum menghakaikannya. Bahkan sudah jadi merchandise. Wow, ini berbahaya sekali. So, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga memfasilitasi utamanya bagi member-member Patra Komala. Silahkan buka kembali profilnya, daftarkan HKI-nya, Safari HKI, sarana fasilitasi terintegrasi HKI, atau Safari HKI. Di sana silakan isi database dan nanti akan direspon sama Disbudpar agar bisa difasilitasi HKI-nya. Ini menjadi suatu yang penting untuk tahun-tahun ke depan karena HKI itu memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Bukan hanya nilai komoditasnya saja, tetapi nilai dari brand itu sendiri. Selain brand, ada paten, ada banyak sekali. Termasuk misalnya para pelaku misal di bidang fashion, pembuat sepatu misalnya. Dia cukup membuat satu sepatu yang kemudian desainnya ini bisa dihakaikan, bisa dipatenkan, bisa kemudian diindustrialisasi. Dengan satu desain sepatu, pada saat diindustrialisasi, terlihatlah nilai penggandaannya. Karena tidak sedikit para pelaku kreatif yang mendapatkan uang dari desain yang dibeli, bukan produk jadinya. Misalnya membuat desain batik yang dibeli. Atau desain bajunya yang dibeli. Dan ketika itu diindustrialisasi, ada manfaat, termasuk manfaat ekonomi yang bisa didapatkan sama si pemilik HKI tersebut. Semoga informasi ini sungguh bermanfaat di sore hari ini. Kenapa? Karena masih banyak pelaku-pelaku kreatif yang belum memahami betul apa arti, fungsi, dan pentingnya dari HKI. Sekali lagi, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat saya di Zoom yang sudah tersedia, agar bisa langsung dijawab oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, atau oleh saya apabila saya bisa menjawabnya. Yang menarik, untuk bisa memicu atau mengkampanyekan hak kekayaan intelektual ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan menyelenggarakan kolase turisme di tanggal 11 November nanti. Semoga ini bisa menjadi titik kampanye awal bagaimana kampanye ini sangat berperan penting justru bagi para pelaku kreatif agar memiliki HKI dan arti pentingnya seperti apa. Nah, di tanggal 11-11 juga itu ada virtual event. Saya berharap para pelaku kreatif bisa segera mengupdate profilnya sehingga nanti pada saat terotomatisasi di aplikasi sudah terupdate juga. Misal, pelaku kreatif membuat promosi khusus tanggal 11-11 dan seterusnya. Misal, nanti di profil itu akan diklik oleh pasar kreatif di aplikasi sehingga bisa ngobrol langsung dengan Anda. Bahkan bisa ngobrol langsung dengan Anda. Pastikan Anda memberikan database yang benar terkait lokasi, terkait email, terkait nomor WhatsApp, nomor yang bisa dikontak, dan seterusnya, sehingga bisa langsung berkorelasi dengan Anda. Di tanggal 11-11 akan ada virtual festivals yang akan dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sehingga nanti mereka akan nonton di YouTube channel. Di situ ada beberapa acara yang menarik, dan akan dipromosikan untuk bisa menggunakan produk-produk yang sudah terdaftar di aplikasi Patra Komala.
Jadi nanti kita akan berkorelasi, dengan demikian kita bisa membantu para pelaku kreatif untuk bisa mempromosikan produk-produk mereka ke market kreatif itu sendiri. Semoga ini semakin jelas pertemuan kita pada sore hari ini, termasuk sampai dengan event tanggal 11-11 nanti. Nanti bakal banyak sekali event-event virtual yang diselenggarakan guna menopang ekonomi kreatif Kota Bandung sebagai vaksinasi ekonomi kreatif, bahkan disebutkan oleh mereka, sehingga ini bisa bermanfaat secara ekonomi juga. Dan buat siapapun juga yang masih bertahan di bidang kreatif, terus bersemangat, jangan sampai patah arang atau menyerah, karena ini menjadi momentum yang sangat berarti buat kita semua mempertahankan Kota Bandung sebagai kota kreatif. Mbak Debo, ada yang bisa di-share lagi nggak informasi-informasi yang mungkin perlu diketahui oleh para pelaku kreatif ini? Mengenai Creative Belt. Oke, Creative Belt. Silakan, Mbak. Ya, kan kalau sebagai pengunjung, biasanya tuh kita akan ditampilkan maps, itu tuh maps pelaku kreatif di Kota Bandung. Itu tuh nanti ada lokasinya, nomor HP-nya, ataupun ada nanti lihat produk-produknya gitu di halaman itu. Oke, itu bisa di aplikasi dilihatnya kan ya? Iya, di aplikasi Jadi, juga ada. Yang menarik begini, banyak wisatawan, sekali lagi, banyak wisatawan yang datang ke Kota Bandung, mereka mencari referensi mau datang kemana. Nanti aplikasi Patra Komala ini akan dipromosikan di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung, di restoran-restoran yang ada di Kota Bandung. Itu bisa menjadi panduan pada saat mereka mau berwisata di Kota Bandung. Bisa dibayangkan apabila mereka datang ke Kota Bandung, menginap di area di mana Anda memiliki workshop. Nah, disitulah kelebihan dari Patra Komala. Bisa jadi mereka itu menginap di sebuah hotel yang dekat dengan workshop Anda, karena memang mereka datang ke Kota Bandung sengaja ingin ketemu dengan Anda, ingin berbisnis dengan Anda. Jadi kita jangan berpikir business to customer saja, tapi business to business. Bisa jadi mereka adalah investors, bisa jadi mereka adalah retailer, bisa jadi mereka adalah franchiser, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam ekosistem ekonomi kreatif, bisa jadi academician, bisa jadi media. Mereka akan menginap di tempat, di lokasi titik Anda berada. Itu yang dimaksud dengan BIT, Bandung Creative Belt, atau Simpul Kreatif Kota Bandung, yang pada saat ini ada 15 simpul. Anda masuk simpul yang mana? Jangan khawatir, secara otomatis akan terdeteksi di antara 15 simpul kreatif yang ada. Apabila Anda mendownload aplikasi, di situ akan disebutkan subsektornya apa, dan ada di belt yang mana. Dengan demikian, mereka akan tertuju kepada wilayah-wilayah yang mau dituju oleh mereka. Misalnya ada Cigadung Belt. Siapapun yang ada di sini yang ada di wilayah Cigadung itu akan terdeteksi apabila profilnya sudah diupdate. Sehingga pada saat mereka menginap di sebuah hotel yang ada di Cigadung, mereka pun akan jalan-jalan di wilayah Cigadung. Ini menjadi sebuah keuntungan kenapa teringat dengan Bandung yang katanya macet, bisa dikurangi dengan sistematika mereka menginap di area lokasi yang dekat dengan tujuan mereka datang, misalnya ke workshop Anda. Nah, aplikasi Patra Komala bisa menjadi referensi bagi para turis yang datang ke Kota Bandung. Sayang sekali apabila Anda tidak mengupdate profilnya, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Anda. Pada saat ini, referensi mereka masih kepada teman dekat atau pebisnis mereka sebelumnya, masih referensinya seperti itu. Nah, Patra Komala bisa menjadi referensi baru buat mereka untuk dengan bertemu dengan pelaku kreatif langsung. Subsektor ekonomi kreatif ada 16, dikawinkan dengan 15 belt. Cukup kompleks bukan? Nah, dengan Patra Komala ini bisa dipastikan jauh lebih rapih di dalam penyajian datanya. Sehingga kami sangat mengharapkan melalui belt ini, kreatif turisme Kota Bandung lebih hidup lagi. Apa itu kreatif tourism? Kreatif tourism itu adalah proses pariwisata yang dihantarkan secara kreatif, dikonsumsi secara kreatif. Artinya apa? Misalnya, workshop Anda adalah workshop kuliner. Mereka datang ke tempat Anda untuk mengetahui produk dan juga belajar kuliner yang Anda buat. Dengan demikian, mereka bisa memastikan atau bahkan bisa mengupdate knowledge mereka tentang kulineri. Misalnya seperti itu. Nah, untuk paket seperti itu, Anda bisa bebankan lagi biaya-biaya sehingga membuat pemasukan Anda berlipat ganda. Misalnya, paket 3 orang atau 5 orang untuk belajar membuat cake di tempat Anda misalnya. Karena mereka tertarik dengan profil Anda, akhirnya mereka datang ke Kota Bandung untuk belajar cara membuat kue,
sampai dengan bagaimana cara menjualnya di tempat mereka nanti. Itu menjadi keuntungan yang berlipat ganda buat Anda, bukan? Ini menarik apabila dilakukan dan kreatif turisme bisa dipromosikan terus oleh kita semua sebagai bentuk pariwisata baru di era pasca COVID-19 ini. Semoga COVID-19 tidak kembali naik sehingga aktivitas pariwisata dapat tergenjot kembali khususnya di Kota Bandung. Ada lagi Mbak yang menarik? Selanjutnya ada Creative News. Nah, kalau di Creative News itu ada berita dan publikasi tentang ekonomi kreatif di Kota Bandung. Di situ tuh nanti ada publikasi-publikasi yang sudah diselenggarakan sama Disputpar juga di bidang ekonomi kreatif. Seperti itu. Oh, oke. Jadi, apapun aktivitas kreativitas, termasuk yang dibuat oleh Anda, para pelaku kreatif, bisa disosialisasikan kepada Patra Komala agar juga bisa dipromosikan. Misalnya, Anda membuat event kecil, misalnya show memasak, bisa diberitahukan di situ, dia menjadi news untuk Patra Komala dan itu dipromosikan sehingga banyak orang yang lebih tahu, sehingga channel Anda, misalnya Anda melakukannya secara hybrid, bisa juga ditonton oleh banyak pasar kreatif yang ada di situ. Nah, kemudian kalau ada event-event termasuk Kolasme nanti tanggal 11-11 bisa dilihat juga di situ, sehingga Anda bisa meregistrasikan diri sebagai tenan misalnya. Jadi bakal banyak event virtual yang digadang-gadang oleh Patra Komala akan banyak dilakukan di sana. Ada lagi Mbak yang bisa disajikan? Nah, selanjutnya ada kreatif produk. Nah, di menu itu akan menampilkan produk-produk dari para member di Patra Komala ini. Terus di sana tuh ada video juga, ada foto-foto juga, terus ada detailnya kayak gitu. Oh, oke. Ini yang terkait tadi ya Mbak ya. Pada saat mereka mengupdate profil mereka di website, secara otomatis terupdate juga di situ. Betul. Oke, dan itu menjadi penting buat para pasar kreatif nih. Buat mereka yang membutuhkan informasi terkait produk-produk Anda, itu akan bisa dilihat di aplikasi Patra Komala. Aplikasi ini bisa di-download di Android maupun di apps untuk khusus Apple. Itu bisa dua-duanya, ini hebat sekali. Tapi belum di-launching, akan di-launching direncanakan di tahun depan. Sebelum di-launching menjadi keuntungan buat Anda semua untuk menggunakan ini sebagai media promosi Anda. Nah, para pelaku kreatif dengan mengupdate profil termasuk produk, di situ bisa juga dijadikan ajang untuk promosi. Misalnya Anda membuat spesial diskon di media-media marketplace yang ada, kemudian desainnya bisa diupload di Patra Komala, linknya juga bisa langsung nge-link di marketplace Anda. Nah, ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap penjualan Anda di era digital pada saat ini. Begitu bukan Mbak Debu? Betul, betul. Bisa dilengkapi lagi nggak sama Mbak Deborah? Cuman 10 nih, nggak apa-apa. Kalau cuman 10 produk gitu. Oh, tapi mereka punya produknya lengkapnya ada di marketplace mereka ya? Iya, betul. Jadi bisa menambahkan kayak link di Shopee misalnya, mereka punya di sana atau. Oke, jadinya pada saat Anda mengupdate meskipun cuma 10 foto itu mewakili dari marketplace yang sudah Anda gunakan. Marketplace yang saya sebutkan tadi yang cukup banyak diketahui oleh orang, misalnya kayak Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, OLX dan seterusnya. Tetapi juga ada platform-platform misalnya buat para pelaku kreatif di bidang desain, ada Thinforest misalnya, ada buat foto misalnya, itu marketplace juga. Kemudian ada juga di bidang musik, ada Joox, ada Spotify, itu semua bisa di situ. Dan profile itu foto dan video ya Mbak? Iya. Foto dan video. Kalau video bisa berapa banyak? Video. Itu sesuai dengan channel YouTube-nya ya? Iya. Nah, jadi channel YouTube Anda pastikan diupdate juga dan disambungkan ke Patra Komala. Lalu kalau mereka punya website sendiri gimana Mbak? Sama, bisa juga dimasukin di situ. Bisa juga? Bisa. Ya, banyak juga pelaku kreatif ini mereka membuat marketplace sendiri. Silahkan diintegrasikan dengan Patra Komala, karena Patra Komala sudah open API, jelasnya seperti itu. Maksudnya apa? Pada saat Anda mempunyai website sendiri, website tersebut Anda update di sana karena Anda punya online store sendiri misalnya. Bahkan payment gateway-nya sudah terdaftar di OVO, di Dana, dan seterusnya. Itu bisa juga dipromosikan lewat Patra Komala. Tetapi Patra Komala tidak menerima rupiah sedikit pun, karena tugas Patra Komala memfasilitasi para pelaku kreatif
untuk terus berupaya menyebarkan sayap agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya di luar kota Bandung, terutama market-market di luar negeri nih. Nah, di tanggal 11 bulan 11 kita bakal bareng-bareng melakukan promosi melalui aplikasi Patra Komala. Semoga acara nanti tanggal 11-11 ramai dikunjungi oleh para pasar kreatif dan dapat dinikmati oleh para pelaku kreatif. Ada lagi, Mbak? Ada kreatif event. Di situ tuh akan menampilkan event-event ekonomi kreatif di Kota Bandung yang diselenggarakan juga sama Disputpar. Tapi di sini tuh seperti calendar of event di sini tuh. Jadi akan ada fitur reminder me gitu. Jadi akan diingatkan gitu kepada kita kalau ada event itu. Oh, jadi ini para pelaku kreatif bisa ngumpul terus nih ya, member-member para Patra Komala bisa lebih berkomunikasi lewat event-event tersebut. Karena banyak event-event yang open registration, contohnya seperti pertemuan kita pada hari ini, ada open registration, nanti bisa dilihat di situ di aplikasi, ada PCC Corner juga di situ, bisa dilihat event-eventnya apa saja yang ada di situ, Anda bisa registrasi, Anda juga bisa minta di reminding misalnya. Karena di sini ada ekosistem ekonomi kreatif. Bisa jadi Anda bisa ketemu sama pabrik misalnya yang lebih mengutamakan industri. Anda bisa bertemu dengan customer juga bisa. Jadi sangat multi layer dan event-event itu beragam, bervariasi dan Anda bisa diingatkan di situ untuk datang menghadiri atau bahkan juga ditawarkan untuk buka virtual booth di Patra Komala. Nah, itu bisa juga dilakukan. Ini menarik karena menurut saya dengan adanya Patra Komala banyak hal-hal baru yang bisa digunakan sebagai salah satu media untuk mempromosikan program. Sekali lagi, update profil, jangan lupa update juga platform sosial media Anda, Instagram Anda, semuanya itu bisa link-link itu bisa diberikan di situ sehingga pada saat pasar kreatif ingin mengkonfirmasi kehadiran mereka dan ngobrol dengan Anda, bahkan Anda bisa video chat sama mereka. Ini menarik, kenapa? Karena di dunia digital ini harus dipastikan lagi, bener nggak nih, bener nggak nih, bener nggak nih. Nah, dengan Patra Komala, keraguan-keraguan seperti itu bisa mulai agak ditutupi. Kenapa? Karena semua membernya terverifikasi dengan baik. Maka aktiflah selalu agar nanti bisa dikonfirmasi bahwa kehadiran Anda di Patra Komala bukan cuma nama doang nih, benar-benar terverifikasi bahwa Anda adalah member aktif. Ada lagi, Mbak? Terus ada PCC Corner. Itu tuh sama seperti kegiatan yang sekarang. Itu tuh singkatan dari Patra Komala Coffee Club. Itu tuh kegiatan yang diselenggarakan oleh Disputpar juga. Dan apabila kita mengklik si detailnya itu, nanti kita akan bisa reservasi gitu. Jadi ikut ke acara tersebut. Oke, jadi ada inkubasi yang dilakukan oleh Patra Komala namanya Coffee Club. Artinya dengan metode yang lebih ringan agar bisa lebih diterima oleh para pelaku kreatif dan pentahelix. Pentahelix apa tuh? Ada akademisi, ada bisnis, ada community, ada government, ada media. Itu seringkali ngobrol di sini dengan Patra Komala Coffee Club sehingga knowledge dan know-how-nya selalu di-upgrade. Nah, di sini informasi-informasi itu bisa menjadi layanan yang juga bisa dinikmati oleh para pelaku kreatif yang menjadi member di Patra Komala. Nah, PCC ini seringkali digunakan oleh Disputpar untuk menginkubasi suatu proses. Contohnya proses yang terjadi pada saat ini ada para pelaku musik. Mereka sedang belajar bagaimana membuat lirik sampai dengan membuat lagu sampai dengan nanti perform di tanggal 11 bulan 11. Ini menarik dan mereka juga baru tahu ternyata nama panggung juga bisa dihakaikan. Ini menjadi sesuatu yang layak untuk dicoba oleh para pelaku musik yang ada di members Patra Komala ini. Oke, dari sekian banyak fitur-fitur yang ada di Patra Komala, saya yakin akan semakin mudah untuk dicerna apabila Anda mencoba untuk mulai mengupdate profil dan juga mendownload aplikasi Patra Komala. Di sini saya coba untuk bertegur sapa dengan beberapa pelaku kreatif yang sudah ada. Di sini ada Cia Febri Floyd, V Kitchen. Halo, selamat sore. Saya panggil Cia atau Febri? Floyd V Kitchen. Halo, selamat sore. Berikutnya Sri Dewi Setiawati. Halo, selamat sore. Mbak Sri Dewi.
Halo, selamat sore Mbak Sri. Ya, selamat sore. Halo, Halo. bisa cam on Mbak Sri kalau tidak sibuk. Sebentar, sebentar. Mbak Sri bidangnya apa? Fashion, kuliner? Saya ada craft, ada fashion juga, Kang. Wow, ada craft ya? Iya, Sudah di HKI-kan Mbak? sudah. Oh, difasilitasi oleh Disbudpar atau sendiri? Fasilitasi dari Dinas Koperasi waktu itu Kota Oh, Bandung. syukur kalau begitu. Iya. Nanti mungkin bisa diinterview lebih dalam. Ada yang mau ditanyakan Mbak Sri? Masih ingat loginnya Patra Komala atau sudah lupa? Mohon maaf, kebetulan saya tuh baru pulang dari ada pertemuan ya. Jadi saya onkan ini, jadi tidak semua kesimak. Baru saya buka benar-benar fokus jam sekarang ini. Oh, oke. Iya. Mbak Sri, nggak apa-apa, Mohon masih maaf. banyak. Ya tadi ada rapat sebentar di sana sama BUMN juga Ya, dampingan saya. nggak apa-apa Mbak. Kebetulan banyak pelaku juga yang masih bingung dengan Patra Komala. Tapi yang pertama Mbak Sri harus lakukan adalah mencoba membuka lagi, login lagi pakai laptop Mbak. Pasti akan mumet Iya. kalau pakai handphone. Oh gitu ya. Diupdate lagi profilnya, kalau lupa loginnya bisa ditanyakan lagi di situ, forget password misalnya. Keuntungannya nanti pada saat Mbak bisa buka itu, Mbak perhatikan lagi fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa dinikmati, termasuk Iya. pada saat nanti Mbak Sri bisa mengupload profilnya tuh. Saat ini jualan di online juga Mbak? Ada. Di Shopee atau Lazada atau di mana Kak? Shopee, Lazada sama beli-beli. Cuman belum optimal ya. Gimana? Belum optimal. Oh, Saya oke, belum optimal. Ngurusnya Oke. belum optimal gitu mengurusnya. Oke, nanti Tapi link-linknya sendiri, bisa ya, tapi sendiri gitu kerjainnya. nanti link-linknya bisa dituliskan juga di Patra Komala. Nanti Ya. coba dipromosikan oleh Patra Komala. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Nomor handphonenya juga jangan lupa diupdate Mbak Sri. Iya masih yang lama. Oke, nanti kalau ada yang mau beli produk yang Mbak Sri bisa nelpon Mbak Sri langsung, boleh kan? Boleh. Ya, yang menjadi menarik di Patra Komala ini semua membernya terverifikasi Mbak. Iya. Itu yang menjadikan bahwa orang-orang ini lebih percaya ke Patra Komala, bahwa tidak ada yang hoax seperti itu. Iya. Nanti Mbak juga bisa coba download aplikasinya, karena aplikasinya ini berfungsi untuk mempertemukan Mbak Sri dengan marketnya. Tapi untuk mengelola dashboard itu lewat web Mbak, tidak bisa lewat aplikasi. Iya. Nanti apa yang diupdate di website akan terotomisasi, terupdate di aplikasi. Kalau ada turis yang pengen datang ke workshop, boleh nggak Mbak Sri? Kebetulan saya tokonya tuh ada di sebuah mall yang setengah bulan lagi mungkin akan tutup total. Jadi mungkin Oh. akan pindah ke Surapati, insya Allah. Oke. Gitu. Nanti kalau sampai tanggal 14 November ini. Oke. Jadi Nanti akan pindah gitu. Oke. Nanti kalau ada update pindah lokasi, nanti diupdate juga di Patra Komalanya, Mbak. Oh iya. Karena Insya bisa jadi mereka itu turis yang datang ke Kota Bandung, ngelihat produknya Mbak Sri di Patra Komala, dan pengen datang ke sana. Iya. Bisa. Nanti di Oke. tempat yang Selalu update, Mbak ya? insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Sri, terima kasih waktunya juga. Di sini Sama-sama, saya Pak. coba menyapa yang lain. Ada Iya, Mbak Eti dari Kinako. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Eti, sehat-sehat kah? Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan produknya, produk seperti apa Mbak? Produknya bikin coklat karakter. Sorry Mbak? Produknya bikin coklat karakter. Oh, coklat karakter. Itu bisa kasih lihat nggak Mbak lagi ngerjain coklat karakter atau Sekarang lagi sambil kita silaturahmi nih kenalan nih. Ini belum, kalau yang belum tahu ada Kinoko Mbak ya? Kinaco. Sekarang jualannya di mana aja tuh Mbak? Kalau ini jualannya apa, online sama ngisi ke warung konsinyasi. Oh, di online atau digital juga nggak? Ada di marketplace Shopee. Di marketplace di mana saja? Di Shopee. Shopee aja sih. Oh, di Shopee saja. Oke, oke. Penjualannya bagus. Sekarang yang beli dari mana aja? Kalau di Shopee itu Palu Gada sih, nggak coklat aja sampai Sulawesi. Oke, oke Mbak. Sudah masih ingat akun Patra Komalanya pertama kali gabung dengan Patra Komala kapan tuh? Pas mau haki. Pas? Pas mau haki, daftaran haki itu. Oh. Oke. 2 tahun yang Masih lalu. ingat loginnya atau passwordnya? Mudah-mudahan masih inget. Udah jarang buka. Oke. Kalau bisa nanti dicoba lagi Mbak ya. Nanti tanggal 11-11 kita bikin virtual festival bareng-bareng. Coba dipromosiin termasuk produknya Mbak nih. Nanti kita bakal briefing untuk 11-11-nya. Untuk HKI-nya sudah ikutan atau belum Mbak? Udah kemarin dari Disbudpar itu. Udah Oh, keluar. oke. Belum keluar sih, sertifikatnya belum keluar. Oke, nanti bisa ditanyakan lagi Mbak ya. Ada pertanyaan nggak terkait Patra? Udah download aplikasi Patra Komala? Belum. Belum. Ini baru ikut cobain gabung. Oke, nanti dicobain Mbak kalau update profile di website akan otomatis terupdate juga di situ, di aplikasi. Nah, jangan ragu nanti pada saat mengupdate, kok lama banget diupdate prosesnya karena harus diverifikasi juga sama Disbudparnya. Jangan sampai nanti Mbak ngasih foto-foto yang vulgar atau kayak gimana gitu. Karena kan websitenya pemerintah. Gitu Mbak. Thank you Mbak, waktunya udah bisa bergabung bersama kita, Mbak Eti. Kinako ya brandnya ya? Kinaco. Kinaco. Oke, lucu nih. Artinya apa Kinaco tuh Mbak? Kan coklat dari Gang Cina. Oh, coklat dari Gang Cina. Nice. Harus di HKI ini Mbak, jangan sampai diambil orang. Udah. Oke. Thank you Mbak Eti. Nanti Ya, kita berkabar lagi. Oke, ada Fitriani di sini. Halo Mbak Fitri. Assalamualaikum. Halo Mbak Fitri. Apa kabar Mbak? Mbak Fitri. Mungkin Mbak Debo bisa bantu saya menyapa Mbak Ya, Fitri. Assalamualaikum. Halo. Siapa? Ada Mbak Debo nih yang mau nanya-nanya Mbak Fitri, biar jangan sama saya aja. Mbak Fitri boleh bantu tanya-tanya? Sudah upload atau update atau apa? Ya, kebetulan saya itu baru. Ikut. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar apa-apa Mbak.
Iya, justru saya mau ini Pak, mau tanya-tanya langkah apa yang pertama harus saya ikutin dulu. Soalnya ini baru pertama kali saya ikut cum bergabung dengan Patra Komala. Oh, oke. Di sini ada Mbak Debo yang akan menjelaskan. Silakan Mbak Debo. Pertama kali nih Mbak Debo. Produknya apa, Mbak Fit? Halo. Di situ ada siapa lagi yang bisa bertegur sapa dengan kita, Mbak Debo? Ya, aku pun nggak tahu siapa lagi berikutnya. Oke. Berikutnya ada lagi Mbak Debo yang bisa kita interview tanya-tanya nih pelaku kreatif. Sepertinya sudah semua sih Pak. Sudah semuanya? Iya betul. Ada tadi siapa? Desain-desain itu tadi kalau nggak salah ada yang bagus tuh. Desain. Ada siapa aja sekarang yang ada di situ pelaku kreatif? Ada Eti yang tadi. Eti yang tadi udah ya? Iya betul. Oke. Lalu Bu Sri yang tadi. Bu Sri. Iya, lalu ada Fitriani. Oh yang barusan ya, Iya, Mbak Fitri belum. yang hilang suaranya ya. Dia bingung, bisa dijelasin nggak Mbak? Oh, oke. Kalau yang itu tuh pertama tuh login sih sebenarnya jadi member. Langkah pertama tuh bisa daftarnya di website ataupun bisa di aplikasi. Kalau misalnya di aplikasi bisa pakai nomor HP atau pakai email. Gitu sih. Ya, pastiin Mbak Fit bahwa alamat emailnya itu alamat email yang update. Sehingga kalau ada informasi-informasi terbaru juga bisa kita kontak melalui email tersebut. Termasuk kalau ada penawaran-penawaran dari mana-mana, mereka meminta penawaran sebagai berikut, misalnya bisa langsung ke emailnya Mbak Fitri. Termasuk alamat secara offline dan juga nomor handphone atau WhatsApp yang digunakan. Telegram apapun itu bisa terintegrasi dengan Patra Komala. Yang paling mudah adalah Mbak Fit bisa menggunakan website Patra Komala untuk bisa mengelola dashboard dari Patra Komala, karena luas banget. Kalau pakai laptop akan jauh lebih enak lihatnya. Sedangkan aplikasi bisa digunakan untuk mencari informasi atau sekedar pengen lihat-lihat. Aplikasi ini ditujukan bagi pasar kreatifnya, bagi mereka yang membutuhkan produk-produk kreatif akan menggunakan aplikasi tersebut. Tapi untuk pelaku kreatif seperti Mbak Fitri itu bisa mengaksesnya lewat website Patra Komala. Ada lagi yang harus kita sapa Mbak? Sepertinya sudah semua sih. Oh sudah semuanya ya? Sudah semua. Oke. Betul. Kalau begitu kita akan ada satu sesi lagi di jam 7 malam nanti. Jam 7 malam betul? Iya, Atau jam 7 malam. Jam 7 malam itu sesi yang terakhir. Sekali lagi kita meluangkan waktu untuk semua pelaku kreatif yang sudah menjadi member di Patra Komala. Andai kata belum bergabung, bergabunglah di situ dalam pertemuan sesi kita yang terakhir. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan dan belum tahu apa yang mau ditanyakan, bisa mulai ditanyakan lagi nanti malam jam 7. Karena ini adalah sesi yang ketiga. Dari sesi yang pertama tadi jam 11, sesi yang kedua jam 1.30, sesi yang ketiga jam 4, dan sesi yang terakhir nanti jam 7 malam. Kita akan mensosialisasikan kolasme tanggal 11 bulan 11. Kita akan sama-sama mengkampanyekan arti pentingnya HKI atau bahasa Inggrisnya IPR, festivals yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 bulan 11 nanti dalam tajuk Local Label. Dan di sana juga kita akan menawarkan aplikasi Patra Komala ke pasar kreatif dengan harapan mereka mau mendownload dan mulai menyaksikan profil-profil yang sudah Anda update para pelaku kreatif. Sehingga nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Anda secara langsung, dan ini difasilitasi secara penuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu terlaksananya acara sosialisasi pada hari ini. Semoga membantu dan semoga bermanfaat juga, dan andai kata masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung melalui hotline
yang ada di website, dan nanti diasistensi langsung sama Mbak Debo, dan juga ada tim-tim lain di sana yang akan menjadi help desk agar Anda bisa dengan mudah mengakses dan menggunakan Patra Komala sebagai patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan Kota Bandung dan bisa memberikan manfaat, utamanya sebagai vaksinasi ekonomi kreatif di Kota Bandung sebagai kota kreatif yang tidak boleh lelah berjuang mempertahankan kreativitas sebagai sumber daya yang tidak dapat dipunahkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang terlibat, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, buat kru yang bertugas, dan juga para pelaku kreatif yang sudah terlibat. Sampai ketemu nanti di jam 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.